pagi pemirsa. Kembali lagi bersama saya Ratri Yuniar Dan saya Rahmat Ramadan di acara Sekilas Berita Olahraga yang menyajikan berita olahraga terkini dan terpercaya. Menangnya Indonesia di perlombaan Thomas Cup memang membuat negara Indonesia bangga. Namun pencapaian ini terasa kurang lengkap karena bendera Indonesia tidak bisa mengibarkan benderanya di upacara juara. Sebenarnya, apa alasan atau penyebab sehingga Indonesia tidak mengibarkan benderanya di upacara tersebut? Tim badminton Indonesia akhirnya bisa mengalahkan Cina dengan skor 3-0 pada final Thomas Cup 2020 yang bertempat di Ceres Arena, Aarhus, Minggu, 17 Oktober 2021. Sayang capaian ini terasa kurang lengkap karena Indonesia tidak bisa mengibarkan bendera merah putih di upacara juara. Sebagai gantinya, bendera Indonesia digantikan dengan logo PBSI selaku induk bulu tangkis di tanah air. Indonesia dilarang mengibarkan bendera merah putih terjadi karena mendapat hukuman dari Badan Anti Doping Dunia (WADA) yang efektif per 7 Oktober lalu. Larangan bendera merah putih ini terkait permasalahan dengan World Anti-Doping Agency (WADA). WADA menyebut Indonesia tak menerapkan program pengujian yang efektif. WADA menyatakan Indonesia tidak mematuhi prosedur anti-doping sehingga tidak memenuhi syarat untuk menjadi tuan rumah kejuaraan regional, kontinental atau internasional selama masa penanggahan. Atlet-atlet Indonesia masih diizinkan untuk mengikuti kompetisi tetapi tidak bisa mengibarkan bendera merah putih dan membawa nama negara selain di ajang Olimpiade. Selain Indonesia, yang terkena sanksi adalah Korea Utara dan Thailand, menyatakan tidak patuh oleh Badan Anti Doping Dunia (WADA). Sebelumnya, tim Uber Thailand berhasil meraih medali perunggu di ajang Uber Cup dan sama seperti Indonesia, tidak dapat mengibarkan bendera negaranya dan hanya menampilkan logo asosiasi induk bulu tangkisnya. Demikian berita tadi menutup jumpa kita pada hari ini. Sampai jumpa dan Salam olahraga. Selamat siang, Anda menyaksikan Liputan 8 Update bersama saya Lili Marlina. Dan saya Aldian. Kita awali Liputan 8 Update. Informasi yang pertama yaitu Pemkab Lumajang bersama dengan Polres Lumajang dan Kodim 0821 Lumajang Melakukan penyemprotan disinfektan menggunakan mobil water cannon, pemadam kebakaran dan mobil tangki BPBDK di sejumlah jalan di kawasan Kota Lumajang pada Jumat pagi. Dengan menggunakan 5 unit kendaraan armada water cannon, mobil pemadam kebakaran, dan mobil tangki BPBD Kabupaten Lumajang, Pemkab Lumajang bersama dengan Polres Lumajang dengan kode 08021 Lumajang melakukan penyemprotan cairan disinfektan. Penyemprotan dilakukan di kawasan Kota Lumajang di Jalan Alur-Alur Lumajang, Jalan Ahmad Yani, Jalan Jenderal Haryono, Jalan Sutoyo, Jalan Diponegoro, Jalan Pisang Agung, dan Jalan Insinyur Juanda. Penyemprotan tersebut dilakukan untuk mencegah virus corona di Kabupaten Lumajang. Selain dilakukan penyemprotan, petugas juga sudah melakukan himbauan kepada masyarakat untuk melakukan pola hidup bersih dan sehat serta mencuci tangan dan mengenakan masker. Demikian kita akhiri Liputan 8 Update bersama saya Lili Marlina. Dan saya Aldian. Jangan lupa mematuhi protokol kesehatan dengan menggunakan 3M. Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Selamat siang pemirsa, Kompas News kembali hadir menemani Anda dengan berita-berita terupdate dan teraktual. Saya atas nama Wahyudin Kurniawan dan saya atas nama Mianti.
Siang, kembali lagi bersama kami. Saya atas nama Wahidin Kurniawan. Dan saya Umianti. Kami akan membawakan berita tentang teroris Poso menyerang warga, 4 orang meninggal dunia. Sorotan lainnya, saudara 4 warga Poso menjadi korban pembunuhan di wilayah perkebunan kopi. Polisi menduga pelaku adalah kelompok mujahidin di Indonesia Timur. Pimpinan Aikalora termasuk dalam daftar pencarian orang. Pembunuhan 4 orang warga terjadi di Desa Kalimago, Kabupaten Poso pada Selasa 11 Mei lalu. Pada peristiwa itu, 4 orang menjadi korban dan pelaku diduga dari kelompok Mujahidin Indonesia Timur Poso. Satuan Tugas Operasi Managoraya pun dikerahkan menyisir wilayah tempat kejadian pembunuhan ini. Selain penyisiran, Satga Managoraya juga melakukan penyekatan di sejumlah titik. Sementara itu, dari data kepolisian, kelompok Mujahidin Indonesia Timur Poso yang masuk DPO berjumlah 11 orang. Telah terjadi teror yang diduga pelakunya adalah kelompok Mujahidin Indonesia Timur. Nah, ini berdasarkan keterangan dari para saksi. Kemudian saya sampaikan bahwa jumlah korban sampai dengan saat ini ada 4 orang. Kemudian sampai dengan saat ini tim Satgas Managoraya masih melakukan penyisiran dan juga pengejaran di wilayah Napu atau di sekitar lokasi kejadian. Sekian berita yang hari ini kami bawakan. Saya Wahidin Kurniawan. Dan saya Umianti. Sampai jumpa dan terima kasih. Selamat pagi pemirsa. Breaking News kembali lagi menemani Anda dengan berita-berita teraktual dan terpercaya. Bersama saya Fitriani dan rekan saya Muswanda. Berita kita pada hari ini adalah curah hujan yang tinggi menyebabkan terjadinya banjir dan tanah longsor di beberapa daerah dalam hari terakhir. Selain kawasan permukiman warga, jalan dan persawahan rusak menjadi korban. Sedikitnya 13 kota dan kabupaten rawan bencana selama musim hujan. Tanggul sumber Langgang jebol lantaran tak bisa menahan derasnya aliran air Kali Lomang yang meningkat karena hujan terus terjadi. Jebolnya 5 titik tanggul mengakibatkan ribuan permukiman warga di Kelurahan Sumberjo, Pakal, Surabaya. Terendam banjir, ketinggian air mencapai 70 cm hingga 1 meter. Curah hujan yang tinggi juga menyebabkan Sungai Biawas Solo meluap. Luberan air Begawan Solo mengalir ke permukaan penduduk di Kecamatan Sokorengol, Rumpang, dan Kecamatan Widang. Kabupaten Tuban, banjir memutus akses jalan antara desa serta merendam kawasan persawahan. Banjir juga merendam ribuan hektar lahan padi di Kecamatan Benjing Cerme dan mengganti Gresik, Jawa Timur. Akibatnya padi yang harus panen kini justru membusuk. Di Bogor, Jawa Barat, hujan deras yang mengguyur wilayah Hulu Puncak membuat air di Bendungan Katulampa Bogor, Jawa Barat sempat naik 1 minggu petang kemarin. Akibatnya luapan Sungai Ciliwung rubah status menjadi siaga 3 dengan batas ketinggian 100 cm. Tak hanya menyebabkan banjir, intensitas hujan yang tinggi juga menyebabkan tanah longsor. Di Jawa Timur, tanah longsor terjadi di Ponorogo dan Lumajang. Dari data BRI Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, ada sekitar 323 kota dan kabupaten se-Indonesia rawan bencana alam. Pada musim hujan ini, mulai dari bencana banjir, longsor, dan erupsi, hal itu dikarenakan cuaca ekstrim terjadi di wilayah Indonesia. Berita tadi menutup jumpa kita di acara Breaking News 15 hari ini. Saya Fitriani dan rekan saya Muswana. Terima kasih dan sampai jumpa.